Salam sukacita bagi kita semua. Shalom saudara-saudari. Kembali pagi hari ini kita mau mengangkat syukur kita bagi Tuhan, karena rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Mari saya ajak kita semua sejenak untuk berdoa. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Setiap kami diberi waktu dan kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Engkau, untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Sungguh pekerjaan-Mu, karya-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu yang sempurna bagi setiap hidup kami. Sekiranya pagi hari ini, apa yang kami persembahkan kepadamu menjadi ukupan yang harum, korban bakaran, korban syukur yang Engkau suka ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau disukakan, maka berkat surga akan melimpah bagi setiap kehidupan kami. Berkati Bapa umat-Mu saat ini dimanapun berada, yang sedang menyaksikan tayangan di YouTube channel ini Tuhan, dalam ibadah online pagi hari ini. Mereka beroleh urapan, beroleh jamahan, dan hadirat-Mu lah yang memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya. Setiap apapun yang umat-Mu lakukan akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Pimpin dan bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Mari semua sama-sama katakan amin.星星滴落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么苦难不了？
Yesus yang tidak pernah gagal. Yang selalu setia
dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, jagai setiap kami, hati, akal, budi, pikiran kami, agar kami menjadi umat-Mu yang setia seperti Engkau, Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan urapi setiap kami umat-Mu yang mendengarkan Engkau. Iman kami timbul karena pendengaran akan firman-Mu. Demikianlah kami, Tuhan, mau duduk diam, hanya taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di GBI Avia Cemara. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari saat ini kita mau menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan iman percaya kami kepada Engkau. Biar kiranya Engkau tumbuhkan Tuhan. Engkau kuatkan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh bekerja melalui firman yang sebentar kami akan mendengar. Yang Engkau sendiri yang akan berbicara. Tuhan, kami menyediakan hati kami, kerjakan hati kami. Kami menyediakan pikiran kami, kerjakan pikiran kami. Kami menyediakan kehendak kami, kerjakan kehendak kami. Sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan atas kami dan Tuhan sendiri yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk kepada firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita tahu itu bisa terambil mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan mulai Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan melihat dua hal di sana. Hal yang pertama adalah apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua adalah apa yang Tuhan mau kita melakukan untuk Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau kita melakukan untuk Tuhan. Tuhan sudah tuliskan semua itu di dalam firman Tuhan. Hal-hal apa yang harus kita melakukan. Hal-hal apa yang tidak boleh kita melakukan. Tuhan sudah tuliskan semua. Tetapi pada kenyataannya, kalau kita mau jujur, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Kadangkala ya, kita melakukan seperti apa yang Tuhan mengatakan. Dan kita tahu waktu kita melakukan apa yang Tuhan mengatakan, pasti berujung kepada keberhasilan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau kita melakukan, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka itu berujung kepada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Keberhasilan demi keberhasilan pasti akan menyertai kehidupan kita. Kita akan naik dan bukan turun. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu yang firman Tuhan mengatakan. Tetapi kadangkala kita juga, walaupun kita tahu nih sebetulnya kita nggak boleh lakukan itu karena Tuhan sudah bilang begitu. Tetapi tetap saja kita masih juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Nggak sesuai dengan apa yang seharusnya kita melakukan. Nah, pada waktu kita menjadi orang yang melakukan hal-hal yang seharusnya yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita untuk jangan dilakukan. Dan kita masih tetap lakukan. Kita masih tetap tabrak aja padahal kita tahu itu nggak boleh.
itu pasti akan berujung kepada kehancuran. Itu pasti akan berujung kepada kegagalan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 dikatakan bahwa orang yang meremehkan firman pasti akan menanggung akibatnya. Maksudnya menanggung hukuman, menanggung kehancuran. Tetapi orang yang melakukan firman, orang yang setia kepada firman Tuhan, mereka akan mendapatkan upah. Itu yang firman Tuhan mengatakan. Nah, pada waktu kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah perintahkan dalam kehidupan kita, ujungnya kehancuran, ujungnya pasti kegagalan. Ujungnya kita akan menerima akibat yang gak enak. Nah, kalau kita sudah sampai kepada akibat yang seperti ini, pasti kita akan menyesal. Pasti kita akan menjadi orang yang seandainya aku gak berespon seperti itu. Seandainya waktu itu aku gak lakukan itu. Seandainya waktu itu aku tuh gak dikuasai kedaginganku. Seandainya waktu itu tuh aku itu tuh gak mulutnya tuh aku tutup. Seandainya. Berapa banyak yang akhirnya mengalami penyesalan karena ada hubungan yang tidak baik antar keluarga. Berapa banyak yang menyesal karena hubungan dengan sesama menjadi tidak baik. Karena apa? Karena kita melakukan hal-hal yang pasti Tuhan sudah bilang jangan lakukan itu. Mungkin kita juga ada penyesalan karena apa? Karena perekonomian kita akhirnya jadi morat-marit. Perekonomian kita jadi seperti carut-marut, nggak bener sejak pandemi ini. Seandainya kita mengikuti apa yang firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal. Seperti kita mesti belajar dari si semut. Pada waktu musim panas mengumpulkan makanannya. Karena akan datang waktu musim hujan. Seandainya waktu itu aku gak habiskan semua uangku. Dan aku masih punya tabungan. Mestinya di masa pandemi ini. Itu walaupun berdampak tetapi tidak terlalu berdampak besar di dalam kehidupanku. Karena aku masih ada punya tabung-tabung yang bisa aku pakai untuk kehidupanku sehari-hari. Ada penyesalan. Itu sebabnya kalau kita mau mengetahui bahwa firman Tuhan itu berisi cinta kasih Tuhan. Kita sering berpikir bahwa kenapa sih aku gak boleh gini? Kenapa sih Tuhan banyak banget aturannya? Kenapa sih kok Tuhan begitu cerewetnya bilang gak boleh begini, harus begini. Sebetulnya semua yang Tuhan mengatakan itu maksudnya adalah untuk kebaikan kita. Agar supaya ujungnya jangan sampai kita nyesel. Ujungnya jangan sampai kita ini jadi orang yang pingin balik lagi ke waktu yang semula. Dan itu yang sudah tidak bisa kita melakukan. Nah, kalau bicara soal penyesalan, sebetulnya ada level-level penyesalan ya. Ada level-level penyesalan atau tingkat penyesalan yang rendah atau yang kecil, yang small ya. Yaitu apa? Pada waktu kita mungkin, ini yang lagi ngetop nih Shopee ya. Shopee 10-10, 11-11 begitu. Wah, ada banyak potongan-potongan ya yang ada di situ. Nah, tapi kita nggak sempet melakukannya. Kita lupa untuk klik, untuk ngambil barang itu. Dan waktu kita mau klik ternyata sudah habis ya. Ada penyesalan, tapi itu penyesalan cuman as a matter of cuma barang, cuma begitu. Sudahlah. Nanti tunggu aja, kalau nggak ada, kalau 11-11 kelewatan, tungguin nanti di 12-12 pasti akan ada lagi Shopee yang seperti itu ya. Diskon selalu akan ada di sekitar kita, jadi nggak terlalu besar penyesalannya. Tapi ada tingkat penyesalan yang lebih besar lagi, yang ya medium gitulah ya, kira-kira sedang lah. Nah, itu tingkat penyesalan yang mungkin diakibatkan karena mungkin kita salah milih jurusan waktu sekolah. Aduh, udah buang waktu nih, udah 4 tahun, 5 tahun kita buang waktu. Dan ternyata ujung-ujungnya kita gak suka dengan major yang, dengan pelajaran yang kita ambil. Minat yang kita ambil, ternyata itu bukan menjadi minat kita. Ya, jadi ada penyesalan waktu kita salah masuk pekerjaan. Itu ada penyesalan, dan penyesalan memang tidak kecil seperti yang tadi, yang ukuran kecil, tapi ini tingkat medium, tingkat sedang ya. Aduh, seandainya aku waktu itu nggak milih jurusan ini, seandainya aku nggak masuk
perusahaan ini mungkin aku nggak akan begini. Ada penyesalan, tapi itu cuma sedang begitu. Tapi ada tingkat penyesalan yang lebih besar lagi, yaitu tingkat penyesalan yang boleh dikatakan ini big ya, big size, besar begitu. Dan tingkat penyesalan yang seperti ini pasti berhubungan dengan dosa. Pada waktu kita melakukan hal-hal yang Tuhan sudah katakan tidak, tetapi masih saja kita terobos, pasti di sini ada satu penyesalan yang luar biasa besar. Pasti. Karena sesungguhnya Tuhan sudah mendesain kehidupan kita sedemikian rupa agar supaya hidup kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berhasil, yang berkelimpahan. Tapi waktu kita ambil jalan lain, ada penyesalan yang besar, luar biasa. Paulus merasa menyesal luar biasa atas apa yang pernah dilakukannya, di mana dia sudah menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan, di mana dia sebegitu kuatnya, gigihnya berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dan tidak berlandaskan kepada hukum Taurat. Ada penyesalan yang besar luar biasa sampai Paulus mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Ya, kalau kita melihat Daud juga ada penyesalan, dia tahu dia seharusnya nggak boleh ngambil Batsheba, tapi dia tabrak saja ambil istrinya orang. Ada penyesalan yang besar, dia harusnya nggak boleh melukai orang, tetapi dia bahkan sampai membunuh Uria. Ada penyesalan yang besar luar biasa. Nah, kalau sudah sampai penyesalan begini, ini pasti mau penyesalan kecil, mau penyesalan sedang, mau penyesalan yang besar, itu ujungnya dampaknya di dalam kehidupan kita apa? Yuk kalau kita sama-sama mau lihat di dalam Yunus pasal 2 ayat yang kedua mengatakan demikian. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Dalam kesusahanku orang yang menyesal pastilah orang yang susah. Nggak ada orang nyesel tapi seneng. Nggak ada. Orang nyesel tuh semua pasti susah. Padahal Tuhan mau kita ini hidupnya bersuka cita. Tapi kita hilang sudah sukacita. Hilang sudah damai sejahtera. Hilang sudah hal-hal yang baik. Karena apa? Karena kita melakukan hal yang salah. Yang itulah yang membuat pada akhirnya kita jadi susah. Seandainya ada kesusahan. Ya ini sudah resiko yang harus kita terima. Karena kita melakukan hal yang salah. Hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan bahkan Yunus mengatakan dan dari tengah-tengah dunia orang mati. Seakan-akan dia seperti sudah mati. Seakan-akan sebetulnya dia belum mati. Sebetulnya dia masih hidup. Tetapi dia sudah seperti mati rasa. Ada makanan juga gak kepengen makan. Ada orang lagi ketawa-ketawa dia juga gak kepengen ketawa-ketawa. Ada orang lagi punya satu antusiasme untuk melakukan ini. Dia gak punya kepengenan. Sudah seperti dunia orang mati. Orang mati itu udah gak kepingin punya apa. Gak kepingin apa-apa. Karena sudah mati segala sesuatu. Sama orang yang menyesal juga pada akhirnya sudah gak kepingin apa-apa. Rasanya seperti dunia orang mati. Gak menikmati apapun sama sekali. Dan kalau kita membaca di dalam ayatnya. Lanjut ayat yang ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Lihat, yang berikut adalah yang iblis kerjakan atau yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai akibat dari penyesalan itu adalah apa? Tipuan. Iblis mulai menipu kita dalam keadaan kita susah. Tuhan gak mau loh kita susah. Tapi dalam keadaan kita susah, di situ iblis kerja.
Iblis kerja sampai bikin kita rasanya seperti kayak dunia orang mati. Setelah kita rasanya seperti dunia orang mati, iblis terus teror kita dengan mengatakan apa? Sudahlah, kamu itu sudah nggak mungkin bisa hidup. Kamu tuh udah terangkum dengan laut yang besar. Engkau telah dilemparkan ke tempat yang dalam. Apakah betul itu yang terjadi? Apakah betul bahwa Tuhan melemparkan kita? Apakah betul kita ini betul-betul seperti sudah mau dimatiin Tuhan? Apakah betul begitu? Apakah betul bahwa Tuhan itu telah mengusir kita? Karena dikatakan telah terusir aku. Ini tipuan demi tipuan. Iblis memang kita tahu di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis itu datang memang hanya untuk mencuri, merampas dan membinasakan. Ini iblis. Dia menipu kita. Kita tahu bahwa dia adalah penipu yang ulung. Dia bilang sama kita sudah gak ada harapan. Dia dikatakan sudah, you gak ada gunanya lagi. Kamu sampah. Kamu gak ada gunanya. Kamu gak mungkin bisa hidup. Kamu sudahlah gak akan dilihat lagi sama orang. Orang gak akan ada yang mau nemenin kamu. Tuhan juga gak akan mau nemenin kamu. Tipuan demi tipuan itu ada. Nah itu sebabnya kenapa orang-orang yang sudah mengalami penyesalan mudah sekali bagi mereka. Untuk apa? Untuk masuk ke dunia narkoba. Karena apa? Karena seperti mau melupakan semuanya itu. Dan iblis memang menipu dengan mengatakan, sudah kamu pakai ini. Sedikit aja kok. Kamu bisa ngelupain. Kamu bisa relax sedikit. Kamu bisa istirahat lah kalau pakai. Begitu dipakai betul memang bisa lupa. Tapi setelah itu kita akan menjadi budaknya narkoba. Kita akan masuk kepada mabuk-mabukan. Untuk bisa melupakan itu. Melupakan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk kepada hal-hal yang terus dan terus seperti ini menyeret kita. Justru menjadi orang-orang yang pada akhirnya semakin terpuruk, dan semakin terpuruk. Bahkan ada juga orang-orang yang menyikapinya dengan ya sudah. Toh saya sudah jadi sampah. Ya sudah. Toh saya sudah buat kesalahan. Ya sudah. Toh saya sudah gak ada gunanya lagi. Ya sudah. Toh saya sudah begini. Kepalang basah ya, sudah begini ya sudah terusin saja. Ada orang yang juga seperti itu, malah justru tambah lagi lebih jauh lagi dari apa yang Tuhan mau kita melakukan. Nah, kalau sudah begini sulit untuk bisa move on. Sulit bagi kita untuk kita kemudian berjalan lagi atau kembali lagi kepada apa yang Tuhan mau. Tetapi ayo kita mau belajar. Paulus kita tahu, Paulus sebetulnya itu dia sudah betul-betul kayak nyeselnya luar biasa. Sampai di belakang, aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Aku nih gak layak. Paulus itu menyadari bahwa rasanya untuk move on itu susah. Tapi kita lihat, toh pada akhirnya Paulus bisa move on. Kita lihat bahwa Daud pada akhirnya toh bisa move on. Ada banyak orang di sekeliling kita yang juga kita tahu masa lalunya seperti apa. Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau melihat latar belakang, mereka adalah orang-orang yang jatuh. Orang-orang yang mungkin dari dunia narkoba. Mungkin dari orang-orang yang pernah membunuh. Mungkin ada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Tetapi pada akhirnya toh bisa move on. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi ini sesuatu yang memang ada banyak sekali terjadi di sekeliling kita. Mungkin kalau sekarang kita mau memberikan kesaksian. Kita bisa memberikan kesaksian. Aku juga dulu begini. Tapi sekarang aku seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa move on? Hal yang pertama yang kalau kita mau bisa move on adalah kalau kita mau lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus mengatakan aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Lupakan. Forget it about the past ya. Lupakan masa lalu. Lupakan kalau dulu kita pernah melakukan ini. Lupakan itu semua. Jangan terus diingat lagi. Kalau kita terus ingat, kita akan terjebak dan kita nggak akan pernah bisa move on. Lupakan, Paulus mengatakan, lupakan. Nah, pada waktu kita melupakan, apakah kita langsung bisa move on?
Tidak. Memang kita harus melupakan. Dan melupakan firman Tuhan mau seperti Paulus juga datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kalau kita tahu di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang sebelumnya itu ayat yang ke-10 dikatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal Dia. Jadi mari datang kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, apa yang kita temukan? Waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan menemukan kasih karunia. Kalau kita bersama-sama membuka kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur pasalnya yang ke-10, 103 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan sayang. Tuhan panjang sabar. Waktu kita melakukan kesalahan, Tuhan masih menyayangi kita. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Karena Tuhan panjang sabar. Sabarnya panjang, luar biasa. Sabar, luar biasa. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menghancurkan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Ya, kalau kita lanjut di dalam ayat yang ke-9, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tuhan mengatakan bahwa Dia nggak menuntut, Dia nggak menendam. Memang kita sudah salah, kita melakukan hal-hal yang jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan Tuhan nggak menuntut setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tuhan nggak dendam, ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Kalau Tuhan melakukan setimpal dengan dosa kita, habis sudah kita. Neraka adalah tempat kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dan Tuhan mengatakan apa? Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menghancurkan kita. Tetapi Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Tuhan tidak akan menimpakan kita setimpal dengan apa dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12 mengatakan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan tidak menghukum kita seperti yang kita melakukan. Tuhan menjauhkan kita dari itu semua. Tuhan mengampuni kita. Ini yang Tuhan melakukan. Dan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang. Betul kita salah, tapi kita datang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menemukan kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak murka. Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita sejauh timur dan barat. Dihempaskannya semua kesalahan kita. Dan kemudian apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menjadikan kita ciptaan yang baru. Seperti yang terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, setelah kita datang kepada Tuhan, kita melupakan apa yang di belakang kita. Datang kepada Tuhan, di situ kita akan menemukan kasih karunia. Di situ kita akan di welcome oleh Tuhan. Di situ kita akan dipeluk oleh Tuhan. Di situ Tuhan tidak akan menghancurkan kita, menimpakan semua kesalahan setimpal dengan apa yang kita melakukan. Dan bahkan Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Tuhan tidak tambal, tidak. Kita enggak seperti retakan-retakan yang ditempel, enggak. Tetapi seperti yang kolase, kalau kita tahu ya pekerjaan rumah, anak-anak kolase tempel, enggak. Tuhan betul-betul menjadikan kita bejana yang baru. Kita menjadi satu ciptaan yang baru. Yang lama sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan kerjakan untuk kita. Sehingga apa? Kita bisa melupakan apa yang ada di belakang kita. Sekarang saya adalah Esther yang baru.
Bukan Esther yang lama, bukan Esther yang nggak suka datang beribadah, bukan Esther yang pada waktu ada firman Tuhan, bukan mendengar firman Tuhan, tetapi justru malah bermain-main, justru malah ngajak yang orang di kiri kanan untuk ngobrol. Bukan Esther yang waktu ada firman Tuhan, di sini isinya cuma ngeritik dengan mengatakan, enak ngomong begitu, enak, coba kerjalanin, coba aja, oh kita dibohongin juga nggak tahu, dan sebagainya. Bukan Esther yang itu, tetapi Esther yang sekarang adalah Esther ciptaan baru. Esther yang menyukai firman Tuhan. Bahkan Esther yang sekarang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yuk, mari kita mau setelah itu terjadi di dalam kehidupan kita, kasih karunia Tuhan dinyatakan buat kita, dan Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Kita mau mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia di dalam setiap laku kita. Nah, kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, Tuhan mau yuk mulai hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita melakukan. Jangan bohong lagi. Jangan bilang iya, tapi kita melakukan lagi. Iya, kita melakukan lagi. Lah kalau kita iya dan kita melakukan lagi, itu akibatnya buruk. Karena apa? Orang sudah gak akan percaya lagi sama kita. Kalau kita bilang menyesal, kalau kita memang mengatakan ya saya menyesal, ya mama menyesal lakukan ini, ya papa menyesal lakukan ini, papa, mama aku nyesal lakukan ini. Kalau kita berkata kepada teman kita, aku nyesal lakukan ini, kita datang kepada Tuhan dan kita katakan aku menyesal seperti begini. Maka apa? Ayo betul-betul itu dilakukan. Akui dia. Memang jalan Tuhan itu seakan-akan tuh gak menjanjikan. Jalan Tuhan, bahkan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa jalan Tuhan adalah jalan salib. Tetapi kita ingat bahwa di ujung daripada salib adalah apa? Kebangkitan. Kita nggak tahu, kita mungkin masuk hari yang pertama, kita mungkin masuk hari yang kedua, tetapi kita percaya selalu akan ada hari yang ketiga buat kita. Hari di mana kita bangkit, hari di mana kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Memang pada waktu kita berjalan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan buat kita, sepertinya nggak enak karena nggak sesuai dengan kedagingan kita, nggak sesuai dengan apa yang dunia ajarkan. Sepertinya itu justru menjadikan kita seperti rugi, justru menjadikan kita seperti orang bodoh, justru menjadikan kita seperti orang yang sepertinya kita akan diperlakukan dengan tidak baik lagi. Tetapi percaya kepada Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan, waktu kita mengakui Tuhan di dalam setiap jalan kehidupan kita, maka Tuhan akan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan maju. Bahkan kita akan memiliki hidup, dan hidup yang kita miliki adalah hidup yang berkelimpahan. Saudara yang terkasih, saya tahu semua kita tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan pelanggaran firman Tuhan. Berarti semua kita, karena kita manusia yang berdosa, semua kita pasti pernah punya pengalaman menyesal. Tetapi mari kita jangan terpuruk di dalam penyesalan itu. Jangan kita menjadi orang yang tidak bisa move on. Jangan kita waktu kita diminta untuk melakukan sesuatu dan kita diteror dengan kejadian-kejadian masa lalu kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak produktif. Sehingga kita menjadi orang yang justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena karena kita menjadi susah. Kita menampilkan wajah yang susah. Kita seakan-akan seperti zombie, seperti orang mati di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Kita seperti gak ada apa-apanya. Ayo kita move on. Lupakan apa yang di belakang kita. Masuk kepada Tuhan. Temukan Tuhan, karena kita akan menemukan kasih karunia. Kita tahu bahwa apa? Kasih karunia-Nya adalah baru setiap hari. Baru setiap hari. Ada lagu lama yang mengatakan, selalu baru setiap hari,
Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih setia Tuhan besar di dalam kehidupan kita. And every morning, setiap pagi baru. Dan kita yuk mulai menjadi ciptaan yang baru. Melakukan firman Tuhan, mengakui Tuhan di dalam setiap jalan kita. Maka kita tahu ujung kehidupan kita adalah kehidupan yang berhasil. Karena itulah janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman ini. Biar kiranya Tuhan akan menolong kita dengan semua penyesalan-penyesalan kita. Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Cari Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan memiliki satu kehidupan yang tidak lagi ada penyesalan. Karena kita sesuai hidup di dalam firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Pertama-tama kami memohon ampun Tuhan atas apa yang kami melakukan. Kami tahu itu tidak boleh, tetapi kami tetap melakukan itu karena kami mungkin dikuasai oleh pikiran keduniawian kami. Karena kami mungkin dikuasai oleh kedagingan kami Tuhan. Mata kami itu mendorong kami, kedagingan kami mendorong kami untuk melakukan itu semua. Tetapi pada akhirnya kami mau mengatakan, kami menyesal Tuhan. Karena apa yang kami melakukan waktu kami mengikuti kedagingan kami. Dan kami tidak mengikuti perintah-Mu. Semuanya itu berujung kepada kegagalan. Semuanya berujung kepada kami menjadi malu karena kami ditelanjangi oleh iblis. Kami menjadi malu dengan kehidupan ini. Tetapi Tuhan, kami mau move on. Kami tidak mau terpuruk dengan apa yang telah kami melakukan. Kami mau maju seperti Paulus pada akhirnya maju. Kami mau melupakan apa yang pernah ada di belakang kami. Dan kami akan berlari-lari kepada tujuan karena ada mahkota yang Tuhan sediakan buat kami. Oh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyayangi kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan Engkau menyayangi kami. Engkau tidak menghancurkan kami. Engkau melupakan setiap dosa-dosa yang telah kami melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Satu pribadi yang akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dipersenjatai untuk melakukan kebenaran demi kebenaran demi kebenaran yang Tuhan mau kami melakukan. Tuhan, kami berdoa biarlah mulai saat ini kami akan mengakui Engkau di dalam setiap jalan kami. Sekalipun jalan-Mu penuh dengan onak dan duri. Sekalipun jalan-Mu sempit Tuhan. Tapi kami akan tetap berjalan di jalan itu. Kami akan tetap mengakui Engkau. Karena kami tahu ujung dari semuanya itu adalah kehidupan yang kekal. Ujung dari semuanya itu adalah keberhasilan. Ujung dari semuanya itu adalah sukacita, damai, sejahtera yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Ujung dari semuanya itu adalah hidup yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini kita akan masuk kepada doa syafaat. Mari kita menyatukan hati kita akan berdoa syafaat dan setelah itu kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada semua jawaban yang kami perlukan.
Hanya di dalam Engkau kami akan menemukan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan di dalam Engkau kami akan menemukan hal-hal yang luar biasa yang kami tidak pernah pikirkan, yang kami tidak pernah bayangkan, yang kami tidak pernah dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Saat ini kami menyatukan hati kami Tuhan, kami mau berdoa, kami mau meminta kepada Engkau karena firman-Mu sendiri yang mengatakan, mintalah maka kami akan diberi, carilah maka kami akan menemukan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan atas kami. Kami meminta biar kiranya kasih karunia Tuhan ada atas bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pimpinan-pimpinan kami mulai dari Pak Jokowi sampai yang paling rendah Tuhan. Tuhan akan tolong beri hikmat kepada mereka, pimpinan-pimpinan kami, sehingga mereka akan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk kemajuan bangsa kami. Jauhkan bangsa kami Tuhan untuk lebih terpuruk lagi. Dan biarlah Tuhan resesi ekonomi Tuhan akan bereskan, agar supaya bangsa kami boleh pulih kembali. Dan Tuhan tolong untuk pandemi ini, agar supaya cepat bisa ditemukan vaksinnya, agar supaya setiap orang-orang rakyat Indonesia akan hidup sesuai dengan protokol yang ada, sehingga kami akan sangat bisa menekan kemajuan daripada COVID ini Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ada di garis depan. Tuhan lindungi mereka, para dokter Tuhan lindungi Tuhan, agar supaya mereka tidak terkontaminasi. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biar untuk kehidupan kami pribadi masing-masing, biar kiranya Tuhan akan menolong agar supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu, karena kami senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami melakukan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GBI Avia Cemara ini, biar Tuhan akan terus tolong, Tuhan terus akan kerjakan, menjadikan gereja ini menjadi gereja yang misioner, gereja yang dipercaya oleh Tuhan dengan begitu banyak jiwa-jiwa, gereja yang dapat menumbuhkan Tuhan jemaat-jemaat yang ada menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Engkau. Dan sebentar kami akan menutup ibadah ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan akan tolong kami dan Tuhan akan memberkati kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bangkitlah berdiri. Bukalah kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara semua dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau yang telah mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya sinar kemuliaan Tuhan senantiasa menyinari kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya Tuhan akan menjadikan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang kita melakukan, Tuhan akan membuat kita menjadi berhasil. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha mata pencaharian dan studimu. Diberkatilah kesehatan dan pelayananmu. Engkau naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Semua yang percaya bersama-sama kita mengatakan amin, amin, amin.